Sobat Zizi, gimana harimu di dunia tipu-tipu ini? Tentu setiap kita pernah mengalami masalah hidup ya. Tapi masalahmu belum seberapa dibanding masalah hidup orang-orang dengan kasta terendah di India. Nah, berikut ini kita akan mengupas tuntas film yang mirisnya hidup jadi kasta Dalit, yang bahkan untuk disentuh pun haram. Miris banget ya sob. Padahal Tuhan saja tak pernah mengharamkan manusia. Oke, langsung aja ya. Film Pariyerum Perumal tayang pada tahun 2018. Disutradarai oleh Mari Selvaraj, diperankan oleh Katir dan Anandi sebagai pemeran utama. Di India terdapat aturan mengatasnamakan kasta, memisahkan manusia ke dalam strata sosial dengan tingkatan berbeda-beda, bagai sebuah garis pembatas yang tak bisa ditembus dan disatukan. Seseorang bisa dikenali kastanya dari nama, pekerjaan juga pendidikannya. Kerap kali kasta terendah harus menjadi bulan-bulanan atau menjadi korban dari orang-orang yang kasta tinggi. Ini sudah menjadi budaya yang terus dari satu ke generasi lain. Tak sedikit dari mereka menjadi korban, luka atau mati tanpa bisa membela diri. Begitulah yang terjadi pada Pariyerum Perumal alias Parian, seorang pemuda yang berasal dari desa Pulian Kulam dekat Tirunelveli. Ia sangat mencintai anjing pemburunya. Suatu hari setelah ia dan teman-temannya memandikan anjing mereka, tiba-tiba anjing milik Parian menghilang. Dan ketika salah satu anjing temannya berlari kencang, ia mengikutinya dan melihat anjingnya terikat di rel kereta api. Parian berusaha menyelamatkannya, namun gagal. Dan akhirnya anjing pun mati dilindas kereta api. Hal ini membuatnya sangat sedih sekaligus semangat ingin kuliah hukum agar bisa melindungi orang-orang yang disayanginya. Parian mendapatkan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi. Ia bercita-cita menjadi pengacara hebat seperti Ambedkar, seorang ahli hukum, ahli ekonomi, politisi, dan pemberharu sosial terkenal di India. Ia adalah seorang yang sering membela kaum kasta bawah jika melihat ketidakadilan. Parian ingin menjadi seperti beliau. Parian sangat buruk dalam berbahasa Inggris. Karena itu, ia sering dianggap rendah pada teman-teman kuliahnya. Namun, ia tak merasa buruk. Setelah kelas berakhir, Parian menghampiri Joe yang masih tertinggal di kelas untuk menanyakan tentang apa mata kuliah yang baru saja diajarkan. Joe adalah gadis pintar dan salah satu dari kasta tertinggi. Tapi, ia sangat baik dan menjelaskannya dengan lembut. Joe juga menyarankan untuk membeli buku mata kuliah mereka dalam bahasa Tamil. Joe akhirnya bersedia mengajarkan Parian bahasa Inggris dengan sukarela. Joe juga mengatakan pada Parian, jangan menjawab pertanyaan apapun jika ia tak tahu jawabannya, karena orang-orang akan meremehkannya. Parian sering bertanya pada Joe. Semakin hari mereka semakin akrab dan semakin belajar bersama. Karena kedekatan mereka, keluarga dan teman-teman Joe dari kasta atas merasa terabaikan oleh Joe. Karena itu sepupu Joe yang bernama San Karalingan sangat membenci Parian. Joe sendiri mulai menyukai Parian. Bahkan suatu ketika kakaknya menikah, Joe hanya mengajak Parian dari semua temannya untuk hadir ke pesta keluarganya. Namun naasnya, tanpa sepengetahuan Joe, Parian dipukuli ayahnya dan keluarganya hingga babak belur dan mengancam Parian agar jangan mendekati Joe lagi. Parian benar-benar takut akan ancaman ayah Joe. Dan ia sengaja menjauhi Joe hingga Joe marah padanya. Namun Joe yang tak tahu hal itu mencoba terus mendekati Parian. Hal itu membuat Parian semakin dibully, bahkan hampir dibunuh oleh sepupu Joe. Seperti mengunci Parian di toilet wanita, membayar beberapa pemuda untuk membunuhnya. Parian yang tak tahan lagi mengamuk di ruang kelas dan mengakibatkan orang tuanya dipanggil. Parian membawa ayahnya ke kampus menemui dekan. Ketika ayahnya menunggu di luar pekarangan kampus, sepupu Joe dan teman-temannya mempermalukan dengan menelanjangi ayah Parian dan membuat ayah Parian berlari setengah telanjang. Banyak kesenjangan sosial berdasarkan kasta diperlihatkan di film ini, seperti terjadi pembunuhan dengan kedok kecelakaan. Begitulah yang kerap terjadi di sekitar Parian.
Seperti kasus seorang gadis yang diperkosa oleh seorang pemuda. Namun akhirnya gadis itu dibunuh dengan kamuflase seperti gantung diri. Ada lagi seorang pemuda yang tiba-tiba terpeleset dari dalam bus yang sedang melaju. Kemudian seorang mahasiswa yang tenggelam di sungai dengan kedok penyelamatan lelaki tua. Semua dilakukan oleh seorang algojo, yaitu pria tua yang melaksanakan pembunuhan demi harga diri kasta atas yang anaknya jatuh cinta dengan kasta bawah, dengan mengira bahwa itu adalah pelayanan untuk dewa. Pria tua ini juga disewa oleh sepupu Jo untuk membunuh Parian. Padahal pria tua tersebut sangat dekat dengan Parian. Untuk membunuh Parian, pria tua itu membohonginya dengan mengatakan bahwa kakinya patah dan tak bisa berjalan. Parian menawarkan untuk mengantarnya dengan sepeda. Di tengah jalan, pria algojo tersebut mendorong Parian ke bawah jembatan hingga Parian pingsan. Dan pria tua tersebut menyeret Parian ke arah rel kereta api. Pria tua tersebut menumpahkan bir di badannya Parian untuk alibi bahwa Parian sedang tidur di rel kereta api karena mabuk. Namun rencana pria tua tersebut gagal karena Parian bangun dari pingsannya dan segera menghindari kereta yang sedang melaju. Melihatnya kabur, pria tua tersebut terus memburunya hingga terjadilah baku hantam. Parian semakin berapi-api saat mendapatkan fotonya di dalam saku pria tua itu. Ia tahu betul, berarti pria tua itu adalah suruhan keluarga Jo, dan akhirnya dia menang. Setelah pria tua pingsan, Parian dihajar oleh sepupu Jo. Parian terus melawan. Karena sangat emosi, dia pun bisa mengalahkan mereka semua hingga Parian melihat ayah Jo datang dengan mengendarai mobil. Parian langsung mencecarnya dengan mengatakan, apakah ia manusia? Karena manusia tak akan memperlakukan manusia lain sepertinya hanya untuk merendahkan kemarahannya. Harusnya ia sebagai ayah malu karena Jo sebagai putrinya selalu tersenyum membanggakan ayahnya. Namun ayahnya tak seperti apa yang Jo bayangkan. Parian pergi setelah mengeluarkan banyak kata-kata yang menusuk hati ayah Jo. Hingga ayah Jo memilih membiarkan Parian dan membawa ponakannya yang babak belur. Tinggallah pria tua sebagai algojo yang ingin membunuh Parian. Ia juga mendengar apa yang dikatakan Parian. Malu gagal menjalankan misi dan juga sedih dengan perbuatannya. Lalu sengaja duduk di rel kereta api menunggu kereta api yang sedang melaju menabraknya. Ayah dan sepupu Jo akhirnya berdamai dengan Parian di depan Jo. Walaupun belum sepenuhnya ikhlas, Parian pun sudah memaafkan mereka. Jo mengajak ayahnya bertemu dengan Parian dan memuji-muji Parian di hadapan ayahnya. Lalu meninggalkan Parian hanya berdua dengan ayahnya. Sepeninggal Jo, ayah Jo bertanya kenapa Parian tak mengatakan semua yang mereka perbuat kepada Jo. Parian mengatakan bahwa Jo lebih menyukai ayahnya daripada dirinya. Dan Jo juga mengatakan bahwa ia punya ayah terbaik di dunia. Parian tak ingin merusak semua pemikiran Jo, makanya ia tak mengatakan apapun. Sekian ya sahabat Halu Zizi. Semoga ini bisa menghibur dan rekomendasi banget buat kamu tonton. Terima kasih.